Hai hai hai, balik lagi sama gue BG. Jadi sekarang tuh gue mau nge-review salah satu brand skincare dari Korea yang kayaknya bentar lagi tuh bakal meleduk gitu di Indonesia, bakal booming. Karena emang kandungan-kandungannya tuh setelah gue cari tahu, ternyata tuh kandungan-kandungan yang sekarang lagi hype banget tapi ada di dalam satu produk gitu. Jadi lo nggak usah beli A, B, C, D, E, F, G, tapi lo cukup beli 3 produk aja, cuman udah lengkap gitu ingredientsnya yang lo butuhin. Jadi di sini gue mau nge-review tentang produknya Hyejin yang series Blessing of Sprout. Di sini tuh gue punya serangkaiannya. Jadi gue punya tiga-tiganya. Ada tonernya, ada serumnya, ada moisturizernya juga. Kalau misalnya kalian lihat di video nanti footage yang udah gue masukin, jadi gue tuh udah make selama berminggu-minggu. Jadi sebenarnya si Hyejin itu tuh banyak seriesnya, cuman yang bener-bener gue fokusin pakai itu si Blessing of Sprout karena gue paling kepo sama serumnya. Serumnya itu tuh ada kandungan Centella asiatica sama niacinamide, tapi dalam satu serum. Jadi lo udah nggak usah harus beli serum yang ada Centella asiaticanya terus lo harus beli niacinamide lagi, itu nggak usah. Jadi udah ada dalam satu produk gitu. Kayaknya nggak usah banyak ini ya, nggak usah banyak cincong. Gue mau langsung nge-review aja dari ketiga produknya. Di sini gue udah ada tonernya, udah ada serumnya, terus udah ada krimnya juga. Sebenarnya sih to be honest, gue sebelumnya itu belum tahu tentang Hyejin tuh ada gitu di Indonesia. Makanya lo harus perhatiin satu-satu yang gue omongin karena emang ketiga-tiganya ini menurut gue nanti akan gue jabarkan. Gue akan ngomongin dulu dari segi packagingnya. Jadi dari tonernya, dari serumnya, terus dari krimnya juga, itu tuh semuanya packagingnya itu dari gelas, bener-bener dari gelas yang lo bisa pecahin di getrok gitu loh nih. Tuh. Gue tuh pernah baca di suatu artikel skincare yang ada di packaging gelas itu kandungannya itu akan lebih terjaga kalau nggak salah. Jadi kayak lebih awet gitu loh si bagus-bagusnya di skincare itu. Tapi iya ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau misalnya gue salah-salah, cuman kalian juga bisa baca-baca, cari di Google. Masih dari packagingnya, kalau misalnya yang tonernya itu kan yang kayak biasa aja gitu loh, kayak botol-botol toner pada umumnya. Cuman yang paling bikin gue excited di sini adalah packaging si serumnya. Kenapa? Karena serum tuh kan biasanya pakai pipet. Cuman pipet dari serumnya si Hyejin itu nggak lurus tapi bengkok, mencolok, miring gitu loh. Lihat deh. Sepanjang sejarah umur gue pakai skincare, pas si serum itu tuh udah mau habis, botolnya itu tuh si pipetnya udah nggak bisa mencapai ke dasar kan. Jadi lo harus miring-miringin, ngerti nggak sih? Lo harus miringin kayak begini, terus lo ambil gitu. Nah itu tuh rada susah, tetap nggak keambil sama pipetnya. Cuman karena si pipetnya mencelok kayak gini, pas lo miringin terus lo ambil, itu tetap keambil yang di bawah-bawah. Jadi nggak apa ya, jadi nggak rempong sendiri gitu loh. Biasanya tuh kalau misalnya serumnya udah habis, punya gue yang dulu-dulu, akhirnya gue nggak pakai pipet tuh, dari botol dari botol serum langsung gue prok-prok-prokin gitu, kayak naburin garam ibaratnya. Cuman kalau misalnya kayak gitu kan gue takutnya kayak kurang higienis. Tapi dengan pipet yang sungguh inovatif ini, akhirnya ada solusi gitu, mungkin bisa dipraktekkan oleh brand-brand yang lain. Itu sekian dari packagingnya. Jadi dari packagingnya tuh ya yang paling plus menurut gue tuh si pipet serumnya ini, sama semua dari rangkaian Blessing of Sprout-nya itu tuh dari gelas. Lanjut nih, kita langsung move ke gimana sih review gue selama make mereka-mereka ini. Gue akan ngebahas satu-satu. Pertama itu dari si Hyejin Blessing of Sprout Radiance Toner. Jadi waktu gue baca ternyata mereka tuh kayak buat meningkatkan elastisitas kulit. Nah kalau di si toner ini, salah satu efeknya juga dia tuh kayak ngasih kelembapan ekstra di kulit lo. Kalau ngebahas dari teksturnya ya, pertama si toner ini tuh biasanya kan kalau yang hydrating atau ngelembapin itu tuh cair kan, biar cepet meresap mungkin ya. Cuman si toner ini tuh uniknya nggak kental tapi nggak cair juga. Kentalnya itu nggak sekental ampul, cuman nggak secair toner biasanya, ngerti nggak? Sebenarnya tuh pakai toner tuh bisa kan lo langsung di tangan, terus habis itu diusap, di tap-tap ke muka. Cuman kalau misalnya gue tuh lebih prefer di kapas kalau menurut gue, cuman preferensi masing-masing. Dia tuh bener-bener nge-hydrate banget. Selain kayak bikin ningkatin elastisitas kulit, lo bakal kerasa banget bedanya kalau misalnya lo pakai toner ini sama lo nggak pakai toner dari Hyejin ini. Apalagi kalau misalnya lo tipe kulitnya normal to dry atau yang bener-bener kering banget, lo bakal ngerasain bedanya kalau misalnya lo nggak pakai toner ini sama pakai toner ini. Apalagi kalau misalnya lagi di cuaca dingin. Kalau misalnya cuaca dingin tuh biasanya kulit gue atau kulit orang-orang yang mungkin kering itu akan terpancing gitu loh. Kekeringannya tuh akan terungkap
selama cuaca dingin kayak begitu. Jadi kulit gue tuh lebih pelampi, lebih kenyal juga, teksturnya lebih halus banget dan lebih enak banget. Nah, langsung lanjut ke serumnya. Sebenarnya serumnya itu bener-bener yang paling bikin gue suka gitu sama Hyajin. Ini bener-bener produk dari Blessing of Sprout yang juara satu menurut gue, yang bener-bener harus wajib dimiliki oleh kalian. Jadi dari teksturnya itu dia sebenarnya tuh agak kental. Gue tuh kayak udah preparation gitu loh, udah nge-prepare diri sendiri. Gue udah paling males banget kalau misalnya pakai serum yang bikin gerah. Uniknya itu pas lo pakai di kulit dia tuh kayak melted gitu loh, kayak malah ternyata ringan. Jadi ketika lo ambil dari pipetnya, lo drop tuh ke tangan atau lo tetesin ke tangan atau lo langsung tetesin ke muka, itu tuh kelihatan teksturnya kental. Cuman pas lo udah mulai ngeratain ke muka lo, itu tuh sebenarnya tuh cair. Gue nggak ngerti kenapa kayak makin canggih gitu skincare tuh zaman sekarang. Cuman tuh kalau misalnya dari teksturnya kalian bakal dapat gambarannya kayak begitu. Walaupun teksturnya kental kayak gitu, karena dia pas udah di muka jadi kayak cair meresap gitu ya. Meresapnya juga tuh cepet, sekitar 30-40 detikan lah. Kalau misalnya lo mau ngitung sendiri manual ya pakai stopwatch, udah ngeresep gitu, udah ngeresep ke muka. Dan finishnya itu di kulit lo jadi kayak lembut banget, parah lembut banget, terus lembab banget pas lo setelah pakai serum ini dan dia udah ngeresap. Nextnya, kenapa gue bilang dia itu yang paling gue suka dari rangkaian Hyajin Blessing of Sprout? Karena salah satunya yang bikin gue kepancing untuk nggak sabar nyobain itu ada kandungan Centella Asiatica sama niacinamide dalam satu produk kayak yang tadi gue udah berbusa bilang di awal video. Itu dalam satu produk ada 2 ingredients itu, dimana 2 ingredients itu emang juru kunci dari perskincarean gue selama ini. Niacinamide itu tuh salah satu ingredients dari skincare yang emang buat mencerahkan kulit lo gitu. Salah satunya kalau misalnya lo punya bekas-bekas jerawat, atau misalnya punya flek hitam, atau lo emang lagi kusam aja keling gitu, nah niacinamide itu salah satu ingredients yang menjadi solusi itu semua. Sedangkan si Centella Asiatica dia tuh bisa meredam radangnya si jerawat. Kalau misalnya lo udah lihat ya di video skincare gue yang sebelum-sebelumnya, gue ada pakai salah satu produk yang mengandung Centella Asiatica, dan gue emang suka banget sama Centella Asiatica karena yang salah satu tadi ya, dia tuh kayak nenangin radangnya jerawat, terus dia itu ngasih lembab juga ke kulit lo. Nah, karena ada 2 produk itu dalam satu serum ini, gue tuh kayak udah nggak usah expect terlalu banyak ya. Mungkin siapa tahu ingredientsnya kecil dan nggak ngefek. Ternyata aku cuman seujon. Selama gue pakai dia itu hasilnya ngasih efek ke gue. Salah satu yang gue rasakan, gue tuh ada bekas-bekas jerawat. Kalau misalnya lo nonton video gue yang gue breakout, yang skincare untuk jerawatan, itu tuh kan gue banyak banget jerawatnya. Ini, si serum ini, dia itu membantu menyamarkan si bekas-bekas jerawatnya. Even lo bisa lihat di sini, ini walaupun gue pakai make up, sebelumnya itu kalau misalnya lo perhatiin, kelihatan banget di pipi sebelah kiri gue, bekas jerawat itu tuh ada banget, nyata gitu, hidup gitu di kulit gue. Cuman pas pakai dia, yang sebelah kiri itu gue kayak cuman tinggal 1, dan di dagu tinggal 1, sisanya di jidat tuh udah pada hilang. Selama gue make ini, yang gue expect itu kulit muka gue akan cerah, ternyata dia malah ngebantu ngilangin bekas-bekas jerawat dan menyamarkan flek-flek hitam yang diakibatkan sama jerawat-jerawat yang gue alami beberapa minggu kemarin, even sebulan kemarin bahkan waktu gue breakout itu. Tapi di sini disclaimer dulu, jadi bekas jerawat yang gue alamin itu nggak nyampe kayak ke bopeng, maaf ini mah nggak nyampe kayak bikin tekstur kulit muka gue bopeng. Jadi kayak cuman permukaannya tuh hitam si bekas jerawatnya dan sebagainya. Jadi bekas-bekas itu yang dihilangin sama si Hyajin ini. Nah, selain nyembuhin si bekas-bekas jerawat itu dan plus mencerahkan kulit muka gue juga, kulit muka gue tuh jadi sehat banget kerasanya. Apalagi kalau misalnya gue lagi pakai foundation yang finishnya matte banget, itu bakal kelihatan banget bedanya kalau misalnya lo kulit mukanya lagi nggak sehat sama lagi sehat. Kalau di gue, pas kulit muka gue lagi nggak sehat alias lagi kering kerontang dan nggak terawat, nggak keurus, itu tuh kayak bakal patchy di suatu tempat gitu loh. Karena emang sekering itu kulit muka gue kalau misalnya lagi cuaca dingin kayak begini. Cuman karena dibantu sama serangkaian Hyajin ini, terutama si serumnya, aman-aman aja gitu kulit gue. Ini kan Bandung lagi dingin banget ya sekarang-sekarang. Gue tuh udah expect banget kalau misalnya makeup gue tuh nggak bakal halus gitu selama si cuaca dingin ini ada. Tapi pas semenjak pakai dia, itu udah berubah kondisi kulit gue gitu dari dalam kulitnya gitu. Nah, yang terakhir dari ketiga produk ini, itu ada si Hyajin Blessing of Sprout Vitality Cream. Jadi si Hyajin ini tuh sebenarnya katanya tuh kayak
krim biasa, cuman gue menganggap dia tuh sebagai moisturizer gue. Kalau misalnya kalian bisa lihat di video, itu teksturnya tuh kayak thick banget, kayak tebel banget, yang emang bikin gerah. Pas di muka emang gue akuin rada tebel kerasanya, tapi setelah lo tunggu untuk menyerap gitu, untuk ngeset si moisturizernya, nanti lama-lama dia tuh kayak sama kayak serumnya, lama-lama dia akan menyerap. Gue udah coba pas make si serum ini, terus ditambah sunscreen, ditambah primer, ditambah foundation gue aman-aman aja. Jadi dia tuh tipe krim atau moisturizer yang gak bikin makeup lo greasy. Kalau misalnya habis lo pakai skincare mau langsung pakai makeup, tapi inget jangan lupa ditunggu untuk menyerap dulu. Kalau misalnya lo tahu ya, gue tuh paling gak suka sama moisturizer atau krim yang bikin lengket. Nah, dia walaupun teksturnya thick gitu, dia sama sekali gak bikin lengket. Jadi ini aman banget buat orang-orang yang rese kayak gue. Dan finishnya juga itu langsung bikin lembut dan agak-agak licin sedikit di kulit lo. Kenapa gue menganggap si Hyegen Cream ini sebagai moisturizer? Karena setelah gue melakukan serangkaian skincare rutinnya, dia itu pas di akhir nih, pas di end of the skincare rutin, dia tuh mengunci semua kelembapan yang udah gue masukin ke kulit gue gitu. Kayak misalnya kan tadi tonernya hydrating, serumnya juga ngasih kelembapan. Si krim ini setelah itu semua tuh dia kayak ngekunci nih, lo diem ya di kulit SPG gitu. Apalagi kalau misalnya lo tuh make dia sebelum sleeping mask dan make dia setelah make sheet mask. Antara itu ya, maksudnya bukan barengan. Pas di pagi-paginya gue bangun tuh kerasa banget lembabnya. Jadi tekstur kulit muka gue bener-bener kayak lagi sehat dan lagi bagus banget. Oke, paling segitu aja kalau misalnya secara masing-masing dari produk itu. Nah, kalau misalnya mau diurutin, yang favorit gue banget itu yang pertama tadi lo udah pada tahu, si Hyegen Blessing of Sprout Enriched Serum ini. Yang kedua baru si Hyegen Blessing of Sprout Vitality Cream ini. Baru deh di urutan ketiga yang paling gue suka itu ada si Hyegen Blessing of Sprout Radiance Tonernya. Bukan berarti dia paling jelek, cuman karena dianya udah canggih banget, gue udah menyembah-nyembah dia nih kayaknya kalau misalnya di dunia perskincarean. Kalau misalnya secara general, kalau misalnya lo lagi nyari serangkaian produk yang untuk menyamarkan bekas jerawat, ngebantu juga untuk ngelembapin kulit lo, ngebantu mencerahkan kulit muka lo, bukan memutihkan ya, tapi mencerahkan. Dan yang lagi nggak enak gitu, ngerasa kok kayak kulit gue tuh gengges banget, kayak nggak enak gitu tekstur kulitnya, lo patut banget untuk mencoba serangkaian si Hyegen Blessing of Sprout ini. Cuman ingat ya, ini kan menurut gue, jadi setelah gue coba, bisa jadi di kulit lo berbeda, atau ada produk-produk yang lo coba dan cocok, di gue nggak cocok. Makanya lo cobain sekarang. Kalau misalnya lo mau beli, linknya udah gue cantumin di description box, udah official store-nya, jadi kalian gak akan kena tipu-tipu gengges gitu. Kalau misalnya lo mau lihat review yang singkat-singkat aja, atau mau catch up dikit-dikit sama gue, bisa follow Instagram gue di @gustianapg. And last but not least, I hope it works for you guys. Bye!